Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar mengenai tanda baca yang ada dalam kaidah pembelajaran bahasa Indonesia. Terkadang tanda baca ini terkesan simpel dan mudah, namun pada kenyataannya masih banyak dari kita yang belum mengetahui secara mendalam mengenai tanda baca tersebut. Tanda baca biasanya dapat kita temui dalam serangkaian teks maupun wacana, seperti teks berita, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang di dalamnya memuat sebuah tulisan. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan apa-apa saja tanda baca yang ada dalam kaidah bahasa Indonesia beserta fungsi dan juga penggunaannya dalam sebuah teks. Mari simak video berikut ini. Sebelum kita jauh mengenal jenis-jenis tanda baca, ada baiknya kita memahami dulu pengertian dari tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik, singkat. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda titik ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat. Selanjutnya, mari kita lihat contoh dari penggunaan tanda titik pada beberapa kaidah pemakaian. Yang pertama, tanda titik itu digunakan di akhir kalimat sebagai pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. Nah, pernyataan ini di akhir katanya kita letakkan tanda titik. Tetapi, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul, seperti pada contoh acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai pada akhir alamat penerima dan pengirim surat, serta pada tanggal surat sebagaimana contoh pada kalimat Jakarta, 15 Mei 2013. Yang kedua, tanda titik dipakai setelah angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya yaitu pada subjudul pendahuluan, lalu latar belakang, baru poin budaya. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai pada akhir nomor yang lebih dari satu angka atau sudah bertanda kurung. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai setelah angka pada judul tabel atau gambar, sebagaimana pada contoh yang tertera pada tabel. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan juga detik. Contohnya pada pukul 01.35 menit lewat 20 detik. Yang keempat, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah, sebagaimana yang dapat kita lihat pada contoh di dalam tabel. Tetapi, tanda titik tidak dipakai bila angka tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, pada kalimat rekening nomor 123456789. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Untuk itu, mari kita lihat contoh penggunaan tanda koma pada beberapa pemakaian. Yang pertama yaitu untuk memisahkan unsur-unsur perincian, contohnya ia membeli pisang, pepaya, dan jeruk. Yang kedua pada pemakaian sebelum kata hubung pertentangan, contohnya saya mau, tetapi kamu tidak. Yang ketiga untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, contohnya kalau diundang saya akan datang. Tetapi, tanda koma tidak dipakai bila induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya pada kalimat, saya akan datang kalau diundang. Yang keempat, tanda koma digunakan untuk memisahkan penghubung antar kalimat. Contohnya, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Yang kelima, untuk memisahkan kata seru dan kata sapaan. Contohnya, oh, begitu, dia baik sekali, Bu. Yang keenam, untuk memisahkan petikan langsung, yaitu contohnya, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya.
karena manusia adalah makhluk sosial. Tetapi, tanda koma tidak dipakai bila sudah ada tanda tanya atau tanda seru. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Yang ketujuh, tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, nama orang dan gelar akademis, serta bilangan bulat dan angka desimal. Contohnya dapat kita lihat pada contoh yang tertera dalam tabel. Yang kedelapan, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Contohnya pada kalimat Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Yang kesembilan, tanda koma digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat atau opsional. Contohnya pada kalimat, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam semakin larut. Tugasnya tak kunjung selesai. Kalimat tugasnya tak kunjung selesai merupakan bagian dari kalimat malam semakin larut, artinya ada konteks yang saling berkaitan. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya pada kalimat, mereka memerlukan perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, yaitu hidup atau mati. Yang kelima adalah tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Yang pertama, untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Yang kedua, untuk menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris. Contohnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Yang ketiga, digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya pada kata anak-anak, berulang-ulang, dan kemerah-merahan. Dan yang terakhir dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya di Smash. Yang keenam ada tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Ada dua simbol paling umum dari tanda ini, yaitu tanda pisah yang agak pendek dan tanda pisah yang agak panjang. Berikut ini adalah contoh penggunaan tanda pisah pada beberapa pemakaian. Yang pertama, untuk membatasi atau menegaskan keterangan penjelas atau keterangan aposisi. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya pada tanggal 5 sampai 10 April 2013, Jakarta sampai Bandung. Yang ketujuh ada tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya pada penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Yang kedelapan ada tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Contohnya, siapa nama ayahmu? Kesembilan, ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. 10. Ada tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contohnya, Selat Panjang, salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan salah satu tempat penghasil sagu terbaik di Indonesia. 11. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku disebut juga dengan tanda kurung kurawal. Tanda kurung ini berfungsi untuk memisahkan dan menyisipkan teks ke dalam teks lain. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Yang ke-12 ada tanda petik. Tanda petik digunakan sebagai pengapit kutipan langsung yang berasal dari seseorang, sumber pustaka, atau bahan tulis lain. Selanjutnya, mari kita lihat contoh penggunaan tanda petik pada beberapa pemakaian. Yang pertama, untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya pada kalimat,
merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua, untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Yang ketiga, untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya pada kalimat tetikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Yang kedua, pada kalimat dilarang memberikan amplop kepada petugas. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Selanjutnya, waktu kubuka pintu depan, ku dengar teriak anakku, "Ibu, bapak pulang," dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Selanjutnya, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Misalnya, terpandai, paling pandai, retina, dinding mata sebelah dalam, dan begitu seterusnya. Yang ke-14 ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi artinya sama dengan pernyataan mahasiswa dan mahasiswi. Selanjutnya, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Artinya sama dengan pernyataan dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Yang terakhir ada tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan artinya sama dengan kata akan. Berdasarkan 15 jenis tanda baca tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa tanda baca itu berfungsi untuk menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.